Good evening. Selamat malam. How are you this evening? Gimana kabarnya malam hari ini? Praise the Lord. Puji Tuhan. We want to welcome you to our third part of our meeting tonight. Kita mengucapkan selamat datang ke pertemuan kita yang ketiga pada malam hari ini. I am very blessed that God has given us an opportunity again to study the Word of God. Saya sungguh terberkati Tuhan boleh memberikan kesempatan untuk boleh belajar firman-Nya sekali lagi. And I'm still thankful for many of you who came, even though it's raining. Dan saya bersyukur Anda sekalian boleh datang meskipun hari hujan. So as I promised, jadi seperti yang saya janjikan, we will be giving a book to those people brought the most new friends. bahwa kita akan memberikan buku bagi mereka yang mengundang membawa teman terbanyak. Anyone has brought two friends tonight? Anyone? Apakah ada yang membawa dua teman baru pada malam hari ini? Two friends? Dua teman baru? Two new friends. Dua teman yang baru. That means a new person who came for the first time. Artinya orang baru yang datang untuk pertama kalinya. Don't be shy, anyone? Jangan malu-malu, apakah ada? Two friends? Dua orang teman baru? Anyone can beat two friends. Ada yang lebih dari dua teman baru kah? Three friends. Tiga teman baru di sana Anyone ada. can beat more than three friends. Ada yang lebih dari tiga teman baru? Anyone? Ada yang lebih dari tiga teman baru? So I guess our ushers will give the book to those guys at the back. Please raise your hand so that our ushers may see. Tolong tetap angkat tangan supaya penerima tamu nanti boleh tetap melihat dan bisa memberikan buku. Where's our ushers? Mana Please teman raise your kita hand yang so that you may be seen. boleh bawa buku? Okay, praise the Lord. Oke, puji Tuhan ya. A book for you. So tomorrow this challenge still stands. Jadi untuk besok hari tantangan ini tetap terbuka. Those people who will bring the most friends will have a book. Bagi mereka yang membawa teman terbanyak akan dapat buku. So please bring a new friend tomorrow. Jadi tolong bawa teman baru besok pagi ya. The book is about health. It will benefit you a lot. Dan bukunya adalah mengenai kesehatan akan sangat bermanfaat sekali. Just a little announcement before we start. Dan sedikit pengumuman sebelum kita mulai. There is a registration now going on. So please, if you missed the registration, please sign up. Ada pendaftaran di depan sana. Kalau Anda belum mendaftar, tolong segera mendaftar. The reason for this is because we will be giving a Bible after this meeting. If you complete every night, if you come. Jadi alasannya adalah karena kita akan memberikan Alkitab kalau Anda datang lengkap setiap malam. And of course, we want to give you that DVD tonight. So please do sign up for the free DVD. Dan untuk DVD gratis yang akan kita berikan juga tolong mendaftar juga. So please don't forget to tell the ushers to give you DVD as you sign up. Jadi seiring Anda mendaftar nanti tolong katakan juga pada Asar untuk jangan lupa DVD-nya. Every night we also have a free Bible lesson, so please don't miss to grab one. Jadi setiap malam juga kita ada pelajaran Alkitabnya gratis yang boleh dibawa pulang. Tolong jangan lupa minta juga. And tonight we also have a children program going on, so please let your children go and study with our teachers. Jadi kita juga ada program Alkitab untuk anak-anak. Jadi anak-anak mungkin boleh belajar bersama dengan guru-guru di samping. What is coming up? Lalu apa yang akan datang besok pagi? Tomorrow, my dear friends, we will be studying a very interesting topic. Jadi besok kita akan mempelajari topik yang sangat menarik. We entitle it Revelation's Secret to Personal Power. Yaitu wahyu rahasia kekuatan pribadi. How do we have that personal power in our life to overcome some addiction in our life? Bagaimana kita bisa memiliki kekuatan untuk memenang atas kecanduan-kecanduan, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita. And on Tuesday we'll be studying also an interesting topic that will be about the UFOs, the occult, and Christ's second coming. Dan pada hari Selasa kita juga akan belajar sesuatu yang sangat menarik, yaitu UFO, praktek gaib, dan kedatangan Kristus yang kedua kali. So please do not miss this time and please come as we study the Word. Jadi jangan lewatkan dan terus datang untuk kita boleh belajar firman Tuhan. We will be singing our theme song. Dan kita akan menyanyikan lagu tema kita. So I would request everyone to please, if you could just stand with us as we sing. Dan orang-orang Anda sekalian boleh kami undang turut berdiri seiring kita menyanyi. We will sing the song Turn Your Eyes Upon Jesus. Dan kita akan menyanyi lagu Pandanglah pada Yesus.
Let us pray. Mari kita berdoa. Dear Heavenly Father, Bapa kami yang ada di surga, we thank you, Lord, for this beautiful time to study. kami bersyukur atas waktu yang indah boleh belajar. We thank you, Lord, for our friends who came, Lord, just to study the Word of God. Dan terima kasih atas teman-teman yang boleh datang untuk mempelajari firman-Mu. And Father, now we are asking for your Holy Spirit to teach us. Dan kami sekarang hendak mengundang, mohon Roh Kudus-Mu boleh datang mengajari kami. Lord, take away all the distractions in our hearts and mind. Singkirkan semua gangguan dalam hati dan pikiran kami. And may the message, Lord, tonight will help us. Dan sekiranya pekabaran malam hari ini boleh membantu kami, Help us, Lord, to become a better Christian membantu kami untuk menjadi orang Kristen yang lebih baik, and to understand the will that you have for our life. dan untuk memahami kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Thank you for this beautiful time, Lord. Terima kasih atas waktu yang indah ini ya Bapa. May this time will not be a waste. Sekiranya waktu ini tidak akan menjadi sebuah waktu yang sia-sia. Bless the technology that we are using. Berkati teknologi yang dipakai, Bless the people who will be listening. dan berkati orang-orang yang mendengarkan. Most of all, Lord, bless the speaker as he speaks. Dan juga berkati pembicara seiring dia berbicara. Teach us, Lord, tonight. Izinkan kami untuk boleh belajar malam hari ini. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. The title of our topic for tonight is Revelation's Mother of All Battles. Jadi topik saya pada malam hari ini adalah Wahyu, ibu dari semua peperangan. There was a praise before in a famous movie. There was a praise before in a famous movie. Jadi ada sebuah Phrase. ada sebuah frase perkataan dalam sebuah film yang terkenal. It says, a long time ago in a galaxy far, far away. Dahulu kala di galaksi yang jauh, sangat jauh. I don't know if you've watched Star Wars, Saya nggak tahu apakah Anda pernah nonton film Star Wars but that's sebelumnya. actually the opening for the Star Wars. Itu sebenarnya adalah sebuah kata pembukaan untuk film Star Wars. There was a battle in space. Ada pertempuran di angkasa. But tonight we'll be studying the first ever Star Wars. Tapi pada malam hari ini kita akan mempelajari perang bintang yang pertama. In fact, this is the mother of all battles. Ya, pada kenyataannya ini adalah ibu atau akar dari semua peperangan. And we will see that in the book of Revelation. Dan kita akan melihatnya dari kitab Wahyu. Let's read that in the book of Revelation chapter 12, 7 to 9. Mari kita baca dari Wahyu 12 pasal 12 ayat yang 7 sampai ke 9. The Bible tells us, my dear friends, Alkitab mengatakan pada kita teman-teman, and there was war in heaven. Michael and his angels fought against the dragon, and the dragon fought and his angels and prevailed not, neither was their place found anymore in heaven. dikatakan maka timbullah peperangan di sorga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya, tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. So the Bible tells us, my dear friends, that there was a war in heaven. Jadi Alkitab mengatakan ada sebuah peperangan di surga. War in heaven. Peperangan di surga. Isn't that ironic, my dear friends? Bukankah itu sangat ironis sekali teman-teman kedengarannya? When you think about heaven, you think about a place that is beautiful. Karena pada saat kita memikirkan surga, kita berpikir sebuah tempat yang indah. We think about a place that is perfect. Sebuah tempat yang mungkin sempurna. A place where there is no problem. Sebuah tempat yang mana nggak ada masalah. A place where there is no suffering. Sebuah tempat di mana tidak ada penderitaan. But then the Bible tells us that there was a war in heaven. Tetapi Alkitab mengatakan pada kita ada peperangan di surga. And then the Bible tells us, my dear friends, that the dragon and Michael fought in heaven. Dan dikatakan oleh Alkitab, naga ini dan malaikat dalam Mikael bertempur di surga. Let us look at the next passage now. Dan kita lihat ayat berikutnya. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil, and Satan, which deceiveth the whole world, he was cast out into the earth, and his angels was cast out with him. Dikatakan, dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. So the Bible tells us, my dear friends, that Satan, that serpent,
Jadi Alkitab mengatakan pada kita, si ular tua ini yaitu setan was cast out from heaven to the earth, dilemparkan dari surga ke bumi, and his angels were also cast out with him. dan malaikat-malaikatnya juga ikut dilempar bersama dengan dia. My dear friends, the text that we have read tonight Dan ayat-ayat yang baru saja kita baca pada malam hari ini will actually lead us to a bunch of questions. Akan membawa kita ke banyak pertanyaan. Questions like this. Pertanyaan yang mungkin terjadi adalah seperti ini. Brother Jasper, how did the devil and his angels get into heaven? Jadi saudara Jasper, bagaimana setan dan malaikat-malaikatnya bisa muncul di surga? How did they get there? Bagaimana mereka bisa ada di sana? Where did the devil come from? Dari mana setan ini berasal? And did God create the devil? Apakah Tuhan menciptakan setan? And why didn't God just destroy the devil and his angels just right there? Lalu kenapa Tuhan nggak langsung saja binasakan setan dan malaikat-malaikatnya di sana? If he knows everything, why not he could just destroy the devil just right there? Kalau bukankah Tuhan Maha Kuasa, ia bisa saja langsung menghancurkan mereka di sana. And also we can ask the question, why is there so much suffering in our world? Lalu kita mungkin ada pertanyaan, mengapa Tuhan mengizinkan begitu banyak penderitaan terjadi di dunia ini? This leads us to a bunch of questions, my dear friends, that we will answer tonight. Dan ini membawa kita pada banyak pertanyaan ini yang akan coba kita jawab pada malam hari ini. We'll answer the question, if God is good, Kita akan menjawab pertanyaan, jika Tuhan begitu baik, why is the world so bad? mengapa dunia kita begitu buruk? Why, my dear friends? Kenapa demikian? Tonight, my dear friends, I may not have all the questions that you have in your mind. Dan mungkin saya nggak tahu pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran Anda juga. But I hope and pray that God will help us understand the situation that we have. Tetapi sekiranya Tuhan boleh mengizinkan kita tahu situasi yang mana kita ada di dalamnya. You see, my dear friends, in this world that we have today, Jadi ketahuilah teman-teman, di dunia yang ada di kita hidup saat we ini, have always that contrast. kita selalu punya pertentangan ini. We have good and Kit- evil. Kita punya kebaikan dan kejahatan. When we have joy, Di mana kita punya sukacita, then sorrow comes. lalu ada juga We penderitaan. have pleasure, but at the same time we have pains in life. Ada kesenangan dan juga rasa sakit dalam hidup ini. We have plenty, but we have also famine. Kita punya kecukupan, kelimpahan, juga kelaparan. We have life, but we also have death. Kita punya kehidupan dan kita punya The kematian. Bible tells us, my dear friends, that there's two powers working on right now in this world. Jadi Alkitab mengatakan ada dua kuasa yang bekerja bertentangan di dunia We ini. have the power of God, the author of love and blessings. Tuhan di mana adalah pengarang dari kasih dan berkat. We also have Satan, the author of hate and suffering. Kita juga ada setan, pengarang dari kebencian dan penderitaan. These two forces, my dear friends, are battling in your heart and in this world right now. Dan dua kuasa ini bertempur dalam hati dan pikiran kita dan di dunia saat ini. You see, according to the text that we have read ago, there was a war in heaven. Jadi menurut ayat yang kita baca sejenak lalu ada peperangan di surga And dikatakan. that war in heaven is waged until now in this world. Dan peperangan di surga itu akhirnya dilanjutkan di bumi ini. So why do we have suffering? Jadi kenapa kita punya penderitaan-penderitaan ini? Because we have two powers working and battling right now. Karena ada dua kuasa terus bertempur saat ini. You see, my dear friends, in our life, God wants us to be happy. Dan ketahuilah teman-teman, dalam hidup kita Tuhan ingin agar kita bahagia. In our life, God wants us to enjoy. Dan Tuhan ingin kita menikmati hidup ini. God wants us to have great marriages. Tuhan ingin agar kita punya pernikahan yang baik, God wants us to have great families. keluarga yang baik. But Satan doesn't want that. Tetapi setan tidak ingin manusia mendapatkan At the itu. same time, Satan wanted us not to enjoy with God. Dan di waktu yang sama juga Tuhan tidak ingin manusia punya persekutuan yang erat dengan And Tuhan. who is responsible with all these things happening in the world right now? Dan siapa yang bertanggung jawab atas hal-hal yang terjadi di dunia kita saat ini? It's not God, my dear friends. Itu bukanlah Tuhan, teman-teman. The things that is happening right now, it's all the acts of the devil. Hal-hal yang terjadi pada saat ini semuanya adalah tindakan si iblis. I've seen many people blame God because there's an earthquake. Saya melihat banyak orang menyalahkan Tuhan karena terjadi gempa bumi. There was a tsunami who hit some place.
Dan ada tsunami yang mungkin terjadi di beberapa tempat. And we all have this suffering. Dan kita punya penderitaan-penderitaan lainnya. And sometimes people blame God for that. Dan terkadang orang menyalahkan Tuhan atas hal-hal itu. But my dear friends, these are all the acts of the devil. Tetapi kalau kita perhatikan, semuanya ini adalah tindakan si iblis. You see, the Bible tells us, my friends, that there is a loving and caring God. Jadi Alkitab mengatakan ada Tuhan yang pengasih dan peduli. That God loves us so much, my friends. Bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Jeremiah 31 and verse 3. Yeremia 31 ayat 3. The Lord had appeared of old unto me, saying, Yea, I have loved thee with an everlasting love. Therefore with loving kindness have I drawn thee. Dikatakan dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. You see, my dear friends, God loves us all. He loves us with an everlasting love. Dikatakan Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. And He created this world, my dear friends, perfect. Dan Ia menciptakan dunia ini sempurna. There was no sickness, there was no pain. Tidak ada sakit penyakit dan penderitaan. No death and then no evil. Tidak ada kematian dan tidak ada kejahatan. And God created this for us. Dan Tuhan menciptakan semua ini bagi kita. But the devil, my dear friends, came to destroy this all. Tetapi iblis muncul untuk menghancurkan semuanya. All sins, my dear friends, in this world, indirectly or directly, it's all because of the fruits of sin. Semua penderitaan baik secara langsung ataupun tidak langsung adalah buah dari dosa. So these things that we have as suffering, my dear friends, it's because of the result of sin. Jadi penderitaan-penderitaan yang ada ini adalah hasil daripada dosa. It is not because of God. Ini bukan karena Tuhan. I have seen many people, my friends, and I've heard them saying, if God must be mad at me because I'm sick. Tuhan pasti marah pada saya karena saya sakit. Mungkin seseorang berkata demikian. Some people, they have some illnesses or some diseases and they blame God because probably God is angry at them. Beberapa orang kena penyakit dan mereka menyalahkan Tuhan dan mereka berpikir mungkin Tuhan marah sama saya. But the bad doesn't come from God, my friends. Tetapi sebenarnya hal-hal jahat ini bukan datang dari Tuhan, teman-teman. It came from Satan. Ini datang dari setan. Satan is responsible with all these things that is happening to us. Setan bertanggung jawab atas semua hal ini yang terjadi pada kita. See, the Bible tells us, my dear friends, that Satan is described as a roaring lion. Dikatakan setan itu seperti singa yang mengaum-aum dalam Alkitab. Now let me ask you a question. Izinkan saya bertanya sebuah pertanyaan. Let's say here in your city, the city of Salatiga, Katakanlah Anda di kota Salatiga ini, and news broke out. dan lalu sebuah berita tersebar. A lion broke loose in its cage. Seekor singa lepas dari kandangnya. What would you do when you walk on the streets at night? Apa yang akan Anda lakukan pada saat Anda berjalan di malam hari? Probably you'll be a little bit careful, right? Mungkin Anda akan sangat waspada. And let us read this text. Dan mari kita baca ayat ini. 1 Peter 5 and verse 8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Now again, my request is every time we have the text on the board, please let us read it together. Jadi sekali lagi saya mohon, apabila kita punya ayat Alkitab di layar ini, kita bisa sama-sama membacanya. Baik, kita akan sama-sama baca. 1, 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. So the Bible tells us, my dear friends, that Satan is described as a roaring lion. Jadi Alkitab mengatakan pada kita di sini setan digambarkan sebagai singa yang mengaum-ngaum. We did not read in the Bible that Satan is a sleeping lion. Dan Satan is not a sleeping lion. tidak dikatakan setan itu seperti singa yang tertidur. He was a what lion? Dikatakan dia singa yang seperti apa? He was a roaring lion. Dia adalah singa yang mengaum-ngaum. So Satan is alive and kicking. Jadi setan ini hidup dan beraksi. So I've asked you a while ago, if Satan or a lion is loose, what would you do? Jadi saya mengatakan sejak lalu, kalau setan adalah singa yang dilepas itu, apa yang akan Anda lakukan? You must be careful. Anda akan sangat waspada. And the Bible is telling us that Satan is like a lion, and the Bible is basically telling you, be careful.
Dan pada dasarnya Alkitab hendak mengatakan bahwa setan itu seperti singa yang ngaum-ngaum, jadi hati-hatilah. So now the question this night is this. Jadi pertanyaannya pada malam hari ini adalah ini. Where did the devil come from and why did God allow him to come to planet Earth? Jadi dari manakah iblis berasal dan kenapa Tuhan mengizinkan dia datang ke planet bumi Have you ini? ever asked that question before? Apakah Anda pernah menanyakan pertanyaan itu sebelumnya? Where did the devil come from? Dari mana ya iblis datangnya ya? Let us see. Mari kita lihat. Let us look at Luke 10 and verse 18. Mari kita lihat Lukas 10 ayat yang Where did ke-18. the devil come from? Dari mana iblis datang? Let's read the text. Mari kita baca ayatnya. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." So the Bible tells us, my dear friends, that the Bible said, I saw Satan Jadi Alkitab mengatakan, saya melihat setan like a lightning from heaven. seperti kilat jatuh dari langit. So where did that Satan came from? Jadi dari mana setan datangnya? Dari langit ya. He came from heaven. Dari langit, dari surga dengan kata lain. Now that will lead us to so many questions. Dan ini akan membuat banyak pertanyaan dalam pikiran kita. Brother Jasper, how did Satan came to heaven? Jadi saudara Jasper, gimana bisa setan ini ada di surga? Tonight we'll study that history of that fallen angel. Jadi pada malam hari ini kita akan mempelajari sejarah mengenai malaikat yang terjatuh You see, ini. my dear friends, before Satan became Satan, his first name was actually Lucifer. Jadi sebelum setan ini menjadi setan, nama awalnya adalah Lucifer. The word Lucifer means light bearer. Kata Lucifer sendiri sebenarnya artinya adalah pembawa terang. Right now, the name Lucifer is kind of ugly, right? Mungkin saat ini nama Lucifer kayaknya jelek dianggap But the orang-orang. word Lucifer before is a beautiful name. Tetapi sebenarnya kata Lucifer ini adalah kata yang baik artinya. It means the light bearer. Artinya adalah pembawa terang. In fact, let us look at the history of Lucifer found in the book of Ezekiel 28, 12 to 15. Bahkan mari kita lihat sejarah Lucifer dari kitab Yeskiel 28 ayat 12 Let us sampai read. 15. Let me read it in English first. Mari saya boleh bacakan dulu di bahasa Inggris. It says, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tyrus, and say unto him, Thus saith the Lord God, Thou art seal up the sun full of wisdom and perfect in beauty. Dikatakan di ayatnya yang ke-12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Now, the Bible tells us, my dear friends, that Lucifer is not what you think about with long horns and with a tail. That's not Lucifer. Jadi Lucifer ini bukan seperti yang kita pikirkan dengan tanduk yang panjang dan ekor yang mungkin ada ujungnya. Because the Bible tells us that Lucifer is he has a perfect beauty. Karena dikatakan di sini Lucifer ini maha indah dan sempurna. He is very, very handsome. Dia mungkin sangat tampan. And it says, Thou hast been in Eden, the garden of God. Every precious stone was thy covering. Dikatakan engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga. Wow, my dear friends, his covering is filled with precious stones. Dan dia diselimuti dengan batu-batu berharga. It says, Thou art the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. Dikatakan, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan. Di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. So the Bible tells us, my dear friends, that Lucifer is not just an ordinary angel. He was a very refined angel. Jadi sebenarnya dia bukan malaikat biasa. Dia adalah mungkin boleh dikatakan pemimpin malaikat. Why? Kenapa demikian? Because the Bible said he has passed through fires. Karena dikatakan dia ini sebenarnya berjalan-jalan di batu yang bercahaya-cahaya atau batu berapi-api. How do you make gold? Gimana kita bisa membuat emas? You put it on the fire Kita tempatkan di api for it to be refined. agar itu boleh dimurnikan. Lucifer is a gold, my dear friends, so refined because he has been there. Bahkan Lucifer ini seperti selayaknya emas yang dimurnikan. The next verse is the verse that we are going to focus. Dan ayat berikutnya adalah ayat di mana kita boleh konsentrasi. It says, Thou hast perfect in thy ways,
from the day that thou was created till iniquity was found in thee. Dikatakan engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Now, we read there that Lucifer was what, everyone? Kita baca di sana apa barusan dikatakan? He was perfect. Lucifer sempurna, tak bercela ya. Perfect, my dear friends. Jadi dengan katanya sempurna. So the question that I have for you tonight, Jadi pertanyaannya pada malam hari ini adalah, did God create a devil? apakah Tuhan menciptakan iblis? Yes or no? Ya atau tidak? No. Tidak. Why? Kenapa demikian? Because the Bible said he was created Karena Alkitab mengatakan bahwa dia diciptakan bagaimana tadi? perfect. Sempurna. He was very perfect, my dear friends. God did not create a defective angel, but he created a perfect angel. Dan Tuhan tidak menciptakan malaikat yang cacat, melainkan malaikat yang sempurna. So Brother Jasper, if he created a perfect angel, Jadi Saudara Jasper, kalau Tuhan menciptakan malaikat yang sempurna, what went wrong? lalu apa yang salah? Because he was perfect. Dikatakan di sini ia sempurna. So what went wrong then? Jadi apa yang salah? You see, my dear friends, when God created the hosts and the angels in heaven, Jadi ketahuilah teman-teman, pada saat Tuhan menciptakan kerumunan malaikat di surga, he did not program them as robots. Dia tidak memprogram mereka selayaknya robot. God gave them freedom of choice. Tuhan memberikan pada mereka kebebasan memilih. Because God wanted them to love God because of their choice. Karena Tuhan menginginkan mereka mengasihi Tuhan dari hati mereka sendiri, dari pilihan mereka sendiri. Mark this, my dear friends. Jadi kita ketahui ini teman-teman. If there is no ability to make a wrong choice, then there is no true free will. Jika tidak ada kemampuan untuk membuat pilihan yang salah, maka tidak ada kebebasan memilih yang sejati atau yang benar ya. In order for you to have the freedom of choice, there must be a opportunity or an option to choose the wrong choice. Jadi agar kita boleh memilih, punya kebebasan memilih yang sesungguhnya, itu kita harus punya kemampuan untuk memilih yang salah. So even though God created a perfect angel, jadi meskipun Tuhan menciptakan malaikat yang sempurna, He did not create a robot, Tuhan tidak menciptakan robot, but an angel who has an opportunity to choose. tapi malaikat yang punya kebebasan untuk memilih. Mothers, Para ibu, if you have a baby kalau Anda ingin mempunyai seorang bayi, and that baby grow up, lalu bayi itu bertumbuh, would you want that baby to become a robot? apakah Anda mau bayi itu, anak Anda menjadi seperti robot? Let's say you have a robot son. Katakanlah Anda punya anak robot. Oh, every morning he would knock at your doors, he would greet you, "Good morning, mommy. Good morning, mommy." Katakanlah Anda punya anak robot dan setiap pagi akan menyalami Anda, "Selamat pagi ibu, selamat pagi ibu." Oh, my son, eat your vegetables. Dan Anda mungkin mengatakan, "Anakku, ayo makan sayur." Okay, mommy. Okay, mommy. Lalu dia kembali menjawab, "Baiklah ibu, baiklah ibu." And then he will go to you and say, "I love you, mommy. I love you, mommy." Lalu dia akan kembali datang pada Anda, "Saya mengasihimu mama, saya mengasihimu mama." He will not do anything wrong. He is perfect. He will not do anything wrong. But he was a robot. Dia sempurna, dia tidak akan melakukan hal yang salah, tetapi dia adalah robot. Would you love that? Akankah Anda menyukai hal itu? I think not. Saya rasa tidak ya. I think you want your son to choose to love you, not because he is being forced to love you, right? Saya rasa Anda akan lebih suka memilih anak Anda betul-betul memilih Anda karena mengasihi Anda daripada dipaksakan. And when the angels were created, my dear friends, they were not programmed to be forced to love God. Dan pada saat para malaikat diciptakan, mereka bukanlah diprogram untuk mengasihi Tuhan atau dipaksa mengasihi And Tuhan. even though Lucifer was perfect, my friends, Meskipun Lucifer adalah sempurna pada saat he diciptakan, has his own freedom of choice. dia punya kebebasan memilihnya. You see, my dear friends, God created us grapes. Ketahuilah teman-teman, Tuhan menciptakan anggur ini. And when God created the grapes, it's filled with vitamins. Dan pada saat Dia menciptakan anggur ini penuh dengan nutrisi dan It can vitamin. help our digestion. It can make us healthy. Ini bisa membantu pencernaan kita, membuat kita lebih sehat. But you know what people do with the grapes? Tetapi Anda tahu apa yang orang-orang lakukan dengan anggur ini? You know what they do? Anda tahu? They make wine out of it, right? Mereka buat anggur minuman beralkohol. Sometimes they make wine
Kadang mereka buat minuman beralkohol ini, Then they get drunk, right? lalu mereka jadi mabuk. They go home sometimes and they beat their wife. Mereka lalu pulang ke rumah akhirnya memukuli istri mereka. Sometimes beat their children. Kadang bahkan sampai memukul anak mereka. Worst of all, sometimes they commit crimes. Dan mereka kadang melakukan kejahatan juga. Who should we blame because of these crimes? Jadi siapa yang harus kita salahkan karena kejahatan-kejahatan ini? Well, we should blame God because He created the grapes, right? Tentunya kita harus menyalahkan Tuhan karena Dia yang menciptakan anggur, ya enggak? Is it correct? Apakah itu pandangan yang benar? We should blame God Kita harus menyalahkan Tuhan because He's the one who created the grapes. karena Dia yang menciptakan anggur tadi, buah anggur tadi. Did you understand the illustration? Apakah Anda mengerti ilustrasi yang baru saja saya ungkapkan? You see, as the grapes was created by God, Seiring anggur tadi diciptakan oleh Tuhan, people sometimes ferments the grapes. orang-orang kadang memfermentasi anggur tersebut. That causes the grapes to become alcoholic. Dan itu menyebabkan anggur tadi menjadi beralkohol. And that alcohol due to fermentation makes the mind think very bad. Dan alkohol hasil fermentasi itu membuat pikiran menjadi kacau. It's because of the people who made it, not because of the grapes. That's why they're drunk. Tetapi karena orang-orang yang memfermentasi ini bukanlah Tuhan yang menciptakan, karena itulah mereka mabuk. Satan, my dear friends, were created perfect. Setan diciptakan sempurna, teman-teman. But it is because of his choice why he fell. Tetapi karena pilihannya sendiri, ia jatuh dalam dosa. You see, my friends, there were no external influences that were corrupting Lucifer. Neither was there some internal defect in him. Dikatakan tidak ada pengaruh luar yang merusak Lucifer, juga tidak ada cacat dalam yang merusak Lucifer. So God created him internally perfect. Jadi Tuhan membuat dia secara dalaman sempurna. And the surrounding of Lucifer also perfect. Dan orang-orang di sekitar Lucifer juga semuanya sempurna. There is no excuse or reason for Lucifer to rebel against God, my dear friends. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi Lucifer untuk memberontak melawan Tuhan, teman-teman. So why did Lucifer rebel? Jadi kenapa Lucifer sampai berontak? And what caused his rebellion? Dan apa yang menyebabkan pemberontakannya? Ezekiel 28 and verse 17, this is the answer. Yeskiel 28 ayat yang 17, inilah jawabannya. Oh, the Bible tells us, my dear friends. Alkitab mengatakan pada kita, teman-temanku Let's terkasih. read that. Mari kita baca. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. What did the Bible say? Apa dikatakan Alkitab di sana? The Bible said because Lucifer was sombong, right? Nah, Alkitab mengatakan kalau Lucifer sombong, ya. I remember that word, my friends teach me that word. Sombong and congkak. Saya selalu ingat kata itu, teman saya mengungkapkan sombong dan congkak. So Lucifer was congkak, that's why he fell. Jadi Lucifer congkak, makanya dia jatuh dalam dosa. Did God planted that being prideful in his heart? Tetapi apakah Tuhan yang menanamkan rasa sombong itu di dalam hati Lucifer? No, it Bukan. was his free will to do that. Itu adalah kebebasan memilihnya sendiri. This is the steps of Lucifer's destruction, my friends. Ini adalah langkah Lucifer menuju kehancuran. First, he has pride in his heart. Pertama, dia memiliki kesombongan dalam hatinya, Sombong. kesombongan. Then it led to selfishness. Lalu ini membawa dia kepada sebuah keegoisan. Then it goes to jealousy. Lalu pada kecemburuan. Then it goes to envy. Lalu pada keirian He hati. started to envy Jesus and God about their power. Lalu ia mulai iri hati pada Tuhan dan Yesus akan kuasa Then he mereka. has hatred in his heart. Dan dia memulai kebencian di dalam hatinya. Then he rebelled against God. Lalu mulailah And pemberontakannya. that caused them to have battle and war in heaven. Lalu akhirnya muncullah perang di surga. You see, my dear friends, this is the cause. This little boy here is the cause of all problems in the world right now. Dan satu hal kecil ini adalah menjadi semua masalah, banyak masalah di dunia ini. You see, my dear friends, if you look at the origin of all the wars in history, it's all about pride. Dan kalau kita lihat asal mula dari peperangan, penyebab peperangan di dunia ini adalah semua karena kesombongan. If you trace back the problems in every relationship, the problem is pride. Dan kalau kita lihat semua masalah dalam hubungan-hubungan kita, masalahnya adalah kesombongan. Trace back in your family, my dear friends, the problem is always pride. Mungkin masalah dalam keluarga kita, masalahnya adalah selalu kesombongan atau kebanggaan kita And sendiri. that caused Lucifer to fall.
Dan itulah yang menyebabkan Lucifer jatuh dalam And dosa. in fact, let us look at what Lucifer said. Isaiah 14:12-14. Mari kita lihat apa yang Lucifer katakan dalam Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. It says, "How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down from the ground, which didst weaken the nation?" Dikatakan, wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. So the Bible tells us, my dear friends, that Lucifer fell. Jadi Alkitab mengatakan pada kita bahwa Lucifer akhirnya jatuh dalam dosa. You know why? Anda tahu kenapa? This is the verse. Let's read it. Inilah ayatnya. Mari kita baca. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Next. Yang berikutnya, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. What's the problem of Lucifer? Jadi apa masalah dari Lucifer ini? He has an I problem. Dia punya masalah dengan saya, Problem in himself. masalah dengan dirinya sendiri. He said, I want to do this. I want to be higher. I want to be higher. Dia mengatakan saya hendak menjadi lebih tinggi dan lebih lagi. And sometimes this is the problem, even when my brothers and sisters, Dan ini seringkali menjadi masalah meskipun kita adalah saudara-saudari. we always fight. Kita selalu You bertengkar. know why? Anda sadari hal itu kan? Because we always say, I. Karena kita punya masalah dengan saya ini. I want the remote. Saya mau remote-nya. I want the TV. Saya mau nonton TV. I want this. Saya mau hal yang And satu ini. Lucifer had that problem. Dan Lucifer juga punya masalah ini. He was not contented on what he had. Dia nggak puas dengan apa yang sudah dia miliki. He wanted more. Dia selalu menginginkan lebih. And the reason why, my friends, he fell is because he had some problem with himself. Dan alasan kenapa dia jatuh dalam dosa adalah karena dia punya masalah dalam dirinya And sendiri. Lucifer, my dear friends, did not just keep it to himself. Dan Lucifer tidak hanya diam. He went to the angels and talked against God. Dan lalu dia pergi ke malaikat-malaikat lain dan berbicara menentang Tuhan. You see, my dear friends, the devil, Satan, has an advantage against God. Ketahuilah teman-teman bahwa setan punya sebuah keunggulan terhadap Tuhan. You know what's the advantage of the devil? Apakah Anda tahu apa keunggulan setan itu? The devil knows how to lie. Setan tahu bagaimana untuk berbohong. God doesn't know how to lie. Dan Tuhan tidak bisa And berbohong. he started to lie and give discontent among the angels, my dear friends. Dan dia mulai menyebarkan kebohongan ini di antara malaikat-malaikat. Satan became a spoiler of heaven. Dan setan menjadi perusak ketenangan di surga. He spoiled the goodness of heaven, my dear friends. Dia menjadi perusak ketenangan kedamaian di surga. And God needs to kick him out of heaven. Dan Tuhan perlu mengusir dia dari surga. You know why? Anda tahu kenapa? He may spoil the whole heaven. Karena dia bisa membusukkan seluruh isi And surga. if God lets him to stay in heaven, he may persuade all the angels, my friends. Dan kalau sekiranya dia tetap dibiarkan tinggal di surga, mungkin dia bisa lebih memperusak surga. You know why? Anda tahu kenapa? Because the angels never have heard lie before. Karena para malaikat sebelumnya belum pernah mendengar kebohongan. You see, my dear friends, if you have a basket of fish, Jadi kalau kita sadari kalau kita punya sekeranjang ikan, and you take a rotten fish on the group of fresh fish, dan kalau Anda tetap memasukkan ikan yang busuk ada di dalam keranjang ikan ini, what happened to the basket of fish? apa yang terjadi pada ikan-ikan di keranjang lainnya? What happens? Apa yang akan terjadi? The whole basket rots. Seluruh keranjang itu, ikan itu akan busuk. And if that rotten angel Satan will be let to stay in heaven, Dan kalau malaikat yang telah membusuk itu telah tetap diizinkan tinggal di surga, he would spoil the nature of heaven, my friends. dia akan membusukkan seluruh keberadaan surga. You see, my dear friends, the angel also have freedom to choose. Jadi kalau kita ketahui malaikat juga diberikan kebebasan memilih. And the Bible tells us, my dear friends, that he persuaded the angels to follow him. Dan dia mengajak semua malaikat untuk boleh mengikuti. And then the Bible said there was war in heaven. Maka dari itu Alkitab lalu berkata ada peperangan di surga. I'll skip that. We read that a while ago.
Dan kita baru saja membaca ini sejenak lalu. Let's go to this question. Mari kita pergi ke pertanyaan ini. Brother Jasper, God knows everything, right? Saudara Jasper, Tuhan kan tahu semuanya, Maha Kuasa. Why didn't just God destroy the devil and his angels just right there? Kenapa Tuhan tidak langsung saja membinasakan setan dan malaikat-malaikatnya di sana? Right? Ya enggak? Is that a good question? Bukankah itu pertanyaan yang baik? If God knows everything, why not God just destroy them? Karena kalau Tuhan memang Maha Kuasa, kenapa enggak Tuhan langsung hancurkan saja mereka? Now think about it, my friends. Dan pikirkan ini teman-teman. If God destroyed Satan right there when he committed sin, Dan kalau Tuhan langsung menghancurkan setan di sana pada saat ia berbuat dosa, what do you think would the angels say? menurut Anda apa yang akan dikatakan para malaikat? Probably would say, oh, now we know Mungkin mereka akan berkata, wah sekarang kita tahu nih. that if we disobey God, He will kill us. Dan kalau kita melanggar Tuhan, Dia akan langsung bunuh kita. Do you know what happens? Anda tahu apa yang akan terjadi? The angels will not obey God because of love. Dan akhirnya para malaikat tidak akan menurut Tuhan karena kasih. Now the angels will obey God because of fear. Dan sekarang para malaikat akan mematuhi Tuhan karena mereka takut. Do you want your children, my dear friends, to obey you because they are afraid of you? Apakah Anda mau anak-anak Anda untuk menurut Anda karena mereka takut pada Anda? Oh, mommy is gonna spank me, I'm gonna follow her. Wah, ibu saya akan menampar saya kalau saya nggak nurutin dia. Do you want that? Apakah Anda mau sesuatu seperti itu? I think not. Saya rasa tidak ya. If I have children, my friends, I wanted them to follow because they love me. Dan kalau saya punya anak, saya mau mereka menurut pada saya karena mereka mengasihi saya. And the reason why God did not destroy Satan and his angels there is because God wanted the angels to see the results of sin. Dan alasan kenapa Tuhan tidak langsung menghancurkan setan dan para malaikatnya di sana, Satan was- karena Tuhan ingin agar para malaikatnya melihat sendiri hasil daripada dosa. Satan was cast out in this earth. Dan setan akhirnya dilemparkan ke bumi ini. He saw Adam and Eve. Dan dia melihat Adam dan Hawa. And he knows that Adam and Eve had the same thing just like the angels. Freedom of choice. Dan dia melihat Adam dan Hawa juga punya sesuatu yang sama yang dimiliki malaikat-malaikat, yaitu kebebasan untuk memilih. Do you know what he did? Dan Anda tahu apa yang dia lakukan? He deceives Adam and Eve. Ia menipu Adam dan Hawa. You see, my friends, Adam and Eve also have that freedom of choice. Ketahuilah teman-teman, Adam dan Hawa juga punya kebebasan memilih ini. They were not robots. Dan mereka bukan ciptakan sebagai robot. They are free to choose. Mereka bebas untuk memilih. You see, my friends, if there is no freedom of choice, Jadi ketahuilah teman-teman, kalau tidak ada kebebasan memilih, there is no true love. nggak akan ada kasih yang sejati. Let me just illustrate. Izinkan saya ilustrasikan. I see some young man here. Saya melihat beberapa anak muda di sini. Young man, let me ask you a question. Para anak muda, izinkan saya bertanya sesuatu. If an old lady comes to you Kalau seorang wanita tua datang pada Anda and he has a shotgun in his hand, dan dia bawa senapan di tangannya, and he points the gun to you and he said, if you don't love me, I'll kill you. dan dia mengatakan pada Anda, kalau kamu nggak mau sayang pada saya akan bunuh kamu. Is that true love? Apakah itu kasih yang sejati? I think it's not true love, right? Saya rasa itu bukan kasih yang sejati atau sebenarnya ya. Listen to this, my friends. Dengarkan ini teman-teman. True love is never forced. Jadi kasih yang sejati itu tidak boleh datang dari hasil It's paksaan. never forced, my friends. Itu tidak pernah datang dari Oh, paksaan. I want to marry a wife, my dear friends, soon. I want to marry a wife that is not forced to marry me. Jadi saya ingin menikahi seseorang yang tidak dipaksa. I want to marry a wife that loves me. That's why she marries me. Seorang wanita yang sungguh mengasihi saya. God, my friends, created Adam and Eve. Dan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. He created Adam and Eve, my friends, not to be forced to love Him. Dan ia menciptakan Adam dan Hawa bukan untuk dipaksa untuk mengasihi dia, But God wanted Adam and Eve to choose to love Him. tetapi ia mau agar Adam dan Hawa memilih untuk mengasihi dia. And you know the story. Dan Anda semua mungkin tahu ceritanya. God planted a tree, Tuhan mengizinkan ada pohon di sana right, for them to have freedom of choice. untuk mereka boleh punya kebebasan memilih ini. Let us read that. Dan mari kita baca hal ini. Let us read what happened. Mari kita baca apa yang terjadi. Genesis 2:16 to 17. Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Let us read together. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Go next verse. Mari kita ke ayat berikutnya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. My friends, that tree Dan teman-teman, pohon itu contains the knowledge of good and evil. mengandung pengetahuan yang baik dan yang jahat. My friends, that tree is an access of the devil to go and control the world. Dan ini adalah sebuah akses di mana iblis bisa datang dan mengendalikan dunia ini. Oh, we know the story, my dear friends. Eve ate that fruit. Dan kita tahu bahwa ibu Hawa makan buah itu. And then Adam also ate the fruit and partake of it. Lalu Adam juga ikut-ikutan makan. Genesis 3:1-6, list that down in your notes and you can read that when you get home. Dan di Kejadian 3 ayat 1-6 Anda boleh catat dan Anda bisa baca sendiri saat pulang They ke rumah. ate the fruit. Lalu akhirnya Hawa makan buah itu They committed sin. dan akhirnya mereka berdua jatuh dalam They dosa. made the greatest mistake of all. Dan mereka membuat kesalahan yang sangat besar. And Adam and Eve, my dear friends, opened the door for Satan to come in. Dan Adam dan Hawa telah membuka pintu agar setan boleh masuk. And the Bible tells us, my friends, that they needed to be cast out of Eden. Dan akhirnya mereka perlu diusir dari Taman Eden. Oh, at first the world was perfect, Dan pertama-tama dunia sempurna, and now the world is filled with suffering. dan sekarang dunia penuh dengan The penderitaan. flowers have thorns now. Sekarang bunga-bunga bahkan berduri. Animals needs to eat other animals in order for them to survive. Dan hewan perlu makan hewan lainnya agar mereka bisa tetap selamat. Now we will kill each other. Sekarang kita akan saling membunuh. Now we have to till the ground in order to live. Dan kita perlu membajak tanah berat-berat, susah-susah untuk boleh dapat makanan. And the Bible said even mothers will suffer when they give birth. Bahkan para ibu dikatakan akan menderita pada saat mereka melahirkan. It's the result of sin, my friends. Dan itu semua adalah hasil dosa, Satan teman-teman. now is one of the one that is controlling the world and giving suffering to us. Dengan kata lain, setan adalah sekarang yang mengendalikan dunia dan terus-menerus memberikan penderitaan ini pada kita. But Jesus Christ came to the rescue. Tetapi Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan kita. Oh, the Bible tells us, my dear friends, we're all doomed because the wages of sin is death. Bahkan dikatakan oleh Alkitab, kita semua adalah celaka karena upah dari dosa adalah maut. We're all gonna die. Dan kita semua harusnya mati. But Satan hanged himself on that cross, my friends. Tetapi pada saat manusia ini menyerahkan dirinya di kayu salib, And the Bible said in John 3:16, dan Alkitab mengatakan di Yohanes 3:16, that for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. We are all worthy of death. Dan kita semua sebenarnya layak mati, teman-teman. Satan has planted sin in our hearts. Dan setan telah menanamkan dosa ini dalam hati kita. We're going to die. Dan kita seharusnya mati. But the Bible tells us that Jesus came Tetapi Alkitab lalu mengatakan Yesus datang to rescue us from the wages of sin. untuk menyelamatkan kita dari upah dosa. And now we have all this suffering happening in this world Dan sekarang kita punya semua penderitaan ini terjadi di dunia because the gates were open for Satan to come in. karena gerbangnya telah terbuka bagi setan untuk masuk. Satan, the one who is responsible of all the things happening today. Setan adalah seorang yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi di dunia ini. But there's another question that I want to tell you and I want to answer it tonight. Dan ada pertanyaan lain yang saya rindu tanyakan dan untuk boleh kita jawab malam hari ini. This is where I end. Dan disinilah kita akan mengakhiri. So why does God allow us to suffer? Jadi kenapa Tuhan mengizinkan kesedihan dan penderitaan? I know there is sin. Saya tahu ada dosa. But why does God allow my life to suffer? Tetapi kenapa Tuhan izinkan hidup saya sendiri untuk menderita seperti ini? As you see to the broken windows of your life, Dan seiring kita melihat jendela-jendela pecah remuk dalam kehidupan you kita, may ask tonight the question, why does God allow me to suffer? Anda mungkin bertanya dalam diri Anda, kenapa Tuhan mengizinkan saya untuk menderita? This is the reason why, my friends. Dan inilah alasannya kenapa, teman-teman. Number one, Yang pertama, to reveal our character.
Ini untuk mengungkapkan karakter atau sifat-sifat kita. Sometimes God allows us to suffer to reveal who we are inside. Dan kadang Tuhan mengizinkan penderitaan-penderitaan kita datang pada kita agar kita tahu siapa diri kita ini seperti apa. For example, Contohnya, we have 2 jars here in front. dan kita punya 2 botol ini di depan. And let's say, for example, my dear friends, Dan katakanlah untuk sebagai contoh teman-teman, that these jar inside are different. katakanlah mereka di dalamnya ini berbeda. The one is honey, Yang satunya madu, but the one is vinegar. dan yang satunya lagi adalah cuka. They pretty much look the same. Mungkin mereka kelihatannya sama, But let's say the jars were labeled the same as honey. tapi katakanlah madunya dua-duanya dilabel sama, yaitu sebagai madu. How do we know what is inside? Bagaimana kita bisa tahu apa yang ada di Oh, dalamnya? let's say, for example, I tripped the jar, Katakanlah saya celupkan jari saya ke botol itu, broken. dan It gets broken. lalu saya senggol dan botolnya jatuh dan pecah. And when it's broken, Lalu saat botol itu pecah, you know what comes out? Anda tahu apa yang terjadi? Whatever is inside. Dan yang keluar adalah apapun yang ada di dalamnya. My dear friends, when you're broken, Dan teman-teman, pada saat kita jatuh dan remuk, when you have problems inside, pada saat kita punya masalah di when dalam, you're suffering with trials, dan kita menderita, what comes out? apa yang keluar dalam kehidupan kita dari sikap kita? Is it honey or is it vinegar? Apakah itu madu atau cuka? You know, sometimes when we have problems in life, vinegar comes out of our mouth, right? Dan kadang seringkali kita pada saat kita punya masalah dalam hidup kita, mungkin cukalah yang keluar dari mulut-mulut kita. I'm pretty sure, wife, you know your husband when he's upset. Dan saya cukup yakin bahwa mungkin para suami atau istri tahu apa yang dikatakan pasangan mereka pada saat mereka marah. Husbands, when you're angry, what comes out? Jadi para suami, pada saat Anda marah, apa yang keluar dari mulut Anda? Is vinegar coming out or is it honey? Apakah cuka ataukah madu? And you see, my dear friends, when Jesus was crucified on that cross, Jadi ketahuilah teman-teman, pada saat Yesus disalibkan di kayu salib, he was broken, dia diremukan, he was in pain, dia menderita, he was suffering. dan dia menderita banyak masalah ini. You know what comes out? Dan Anda tahu apa yang keluar? Oh, you hear the sweetest word from Jesus. Dan Anda akan mendengar perkataan terindah dari While Yesus. they're putting that nail on his hand, he was saying, Father, forgive them, for they know not what they're doing. Bahkan setelah mereka menanamkan paku itu di tangannya, ia masih mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. So sometimes suffering comes in our life so that we may know what is inside. Jadi kadang penderitaan datang pada kita agar kita bisa tahu apa yang sebenarnya ada dalam hati kita. To reveal our character. Untuk mengungkapkan karakter atau sifat-sifat Number kita. 2, Yang kedua, to purify us. untuk memurnikan kita. For us to become a better person. Agar kita boleh menjadi orang yang lebih baik. Do you know how to make gold? Anyone? In the gold Apakah Anda business? tahu bagaimana cara membuat emas? Anyone in the gold business here? Mungkin ada yang usaha emas di sini? I guess no one, huh? Saya rasa nggak ada ya. But if you're in a gold business, you know how to make gold. Tetapi kalau Anda punya usaha emas, Anda akan tahu gimana cara membuat emas. Where do you put the gold in order for it to become a gold, for it to be separated from the dirt? Nah, bagaimana cara memisahkan debu-debu atau batuan yang lainnya dari emas? Anda akan murnikan dalam api. The gold must pass through the fire in order for the gold to be separated from the dirt. Jadi emas ini harus melalui api dulu yang panas sehingga dia boleh dipisahkan dari debu-debunya. Listen to what the Bible said. Dan inilah yang Alkitab ungkapkan. Isaiah 48 verse 10. Yesaya 48 ayat yang 10. Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. Dikatakan, sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak. Aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan. He had chosen you where? Dia telah memilih Anda atau menguji Anda dalam mana? In the furnace of affliction. Di dalam dapur kesengsaraan. So trials comes to our life, my dear friends, Jadi penderitaan datang ke dalam hidup kita, teman-teman, to purify us, untuk boleh memurnikan kita, for us to become a better person, agar kita boleh menjadi pribadi yang lebih baik, to prepare us for that heavenly home that Jesus has prepared. untuk mempersiapkan kita untuk rumah surgawi kita yang telah disediakan oleh Yesus. Do you have trials in your life right now? Apakah Anda memiliki percobaan-percobaan, masalah-masalah dalam hidup Anda saat ini? Do you have some problems?
Apakah Anda punya masalah-masalah itu? Well, you might be thankful. Dan Anda seharusnya bersyukur. That means God is purifying you. Artinya Tuhan sedang memurnikan Anda. If He's not purifying you, probably He's not interested in you. Kalau Ia tidak memurnikan Anda, mungkin Tuhan tidak tertarik pada Anda sebetulnya. Because if a man sees gold in the dirt, he must take away the dirt. Kalau seorang manusia melihat bongkahan emas, maka ia mau rindu untuk memurnikan batu itu. And God sees something in you, my dear friends. Dan Tuhan melihat sesuatu yang ada dalam diri Anda, That's why teman-teman. you're going through trials in life. Karena itu Anda diizinkan untuk melewati permasalahan-permasalahan ini. We're almost finished. It's time for you to wake up. Dan kita hampir selesai. Ini adalah waktunya bagi Anda semua bangun. This is the most important. Dan inilah yang paling penting. Number 3, to strengthen our faith and experience. Yang ketiga, untuk memperkuat iman dan pengalaman kita. Oh, we have these trials in life, my friends, for us to be strengthened. Dan kita punya masalah-masalah ini dalam kehidupan kita agar kita boleh You diperkuat. know, if you look at the mountains, Dan kalau Anda lihat gunung, there are always few trees above. selalu ada hanya sedikit pohon di atas sana. You know why? Anda tahu kenapa? Because above the mountains, there are always strong winds. Karena di puncaknya itu selalu ada angin yang kencang. That's why there are few who are standing up. Karena itu hanya sedikit yang mampu berdiri And di I sana. admire a Christian that is filled with trials in their life. Dan saya selalu kagum dengan orang Kristen yang punya banyak pencobaan, permasalahan dalam hidup mereka. You know why? Anda tahu kenapa? Because I'm pretty sure those Christians are the strongest. Karena saya bisa melihat mereka adalah orang-orang Kristen yang mungkin kuat. Because they're continually being tested. Karena mereka secara terus-menerus mereka dapat ujian ini. James 1 verses 2 and 3. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang kedua dan ketiga. Let us read it. Mari kita baca. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Oh, when we fall into diverse temptations and problems, my friends. Jadi pada saat kita jatuh dalam berbagai-bagai permasalahan, The teman-teman, Bible said, consider it pure joy. Alkitab bahkan mengatakan anggaplah itu sebagai sukacita. Why? Kenapa demikian? Because it will give us patience. Karena itu akan menghasilkan ketekunan atau kesabaran, ketabahan Number dalam hidup 4, kita. the final one. Dan yang terakhir, To allow us freedom of choice. untuk memberikan kita kebebasan memilih. That God may give us freedom of choice. Untuk memberikan kita kebebasan You memilih. see, my dear friends, every time you do something in life, Jadi ketahuilah teman-teman, setiap kali kita melakukan sesuatu dalam hidup kita, there is a consequence all the time. selalu ada hasilnya. I remember there was a smoker Saya teringat seorang perokok who had lung cancer. yang akhirnya kena kanker He paru-paru. always smoke. Dia selalu merokok, End up in the hospital because he has lung cancer. akhirnya berakhir di rumah sakit karena dia kena kanker And the paru-paru. lung cancer, and this man lifted up his fist against God. Lalu orang ini mengepalkan tangannya terhadap Tuhan. Lord, if you love me, why are you doing this to me? Dan dia mengatakan, Tuhan, kalau kamu mengasihiku, kenapa engkau melakukan semua ini padaku? Is it God's fault why he's there? Apakah itu adalah kesalahan Tuhan kenapa ia ada di sana? No, Tentu bukan ya. it is his choice. Ini adalah pilihannya You sendiri. see, my dear friends, the Bible said, whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Jadi dikatakan oleh Alkitab, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. So that God will give us freedom of choice. That's number 4. Jadi sekiranya Tuhan bisa memberikan kita kebebasan milih, itu yang nomor 4. My dear friends, Jesus died on the cross Teman-teman, Yesus wafat di kayu salib to give you back that freedom of choice. untuk memberikan kita kembali kebebasan memilih He itu. fought in that cross for you and for me. Dia bertempur di kayu salib itu untuk Anda dan saya. I'm closing now, and I'm going to an end. Dan saya akan menutup dan mengakhiri. My dear friends, Teman-teman, when we had sin before in our life, pada saat kita memiliki kehidupan penuh dosa ini dalam kehidupan kita sebelumnya, we had no other choice. kita tidak punya pilihan lain. You know what's the only choice that we have? Apakah Anda tahu satu-satunya pilihan yang kita punya? Death. Yaitu kematian saja. We're all gonna die. Kita semua seharusnya mati. There is no freedom of choice for you and for me. We're going to die because of sin. Seharusnya tidak ada lagi kebebasan memilih bagi kita, karena kita semua harusnya berakhir pada kematian. But my dear friends, Jesus died on the cross Tetapi teman-teman, Yesus wafat di kayu salib so
so that you may have the freedom of choice. Sehingga kita boleh mendapatkan kebebasan memilih itu lagi. Amen. Amin. You know why? Anda tahu kenapa? Because before our choice is only to die. Karena seharusnya pilihan kita hanya untuk mati saja. But when Jesus died on the cross, Tetapi pada saat Yesus wafat di kayu salib, He brought you back the freedom of choice. Dia memberikan pada kita semua kembali kebebasan memilih. Now you have the choice to live. Jadi sekarang kita bisa memilih untuk hidup. Those are the 4 steps of reason why we suffer sometimes, my friends. Dan itulah 4 alasan kenapa kita mengalami penderitaan sekali, teman-teman. Has sin caused God any sorrow or suffering? Apakah dosa membuat Tuhan sedih dan menderita? Yes or no? Ya atau tidak? Yes. Tentu iya. He brought His Son to die for you. Dia akhirnya menyebabkan putranya untuk wafat bagi Anda. Last question. Jadi pertanyaan yang terakhir, Where is God when we suffer? jadi di manakah Tuhan saat kita menderita? You know where is God when we suffer? Apakah Anda tahu di mana Tuhan pada saat Anda menderita? Let's see Isaiah 43, 1 and 2 as we close. Mari kita lihat bersama Yesaya 43 ayat 1 dan 2 seiring kita menutup. Let's read. Mari kita baca. Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ayat yang kedua, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. So where is Jesus when we suffer? Jadi di manakah Yesus pada saat kita menderita? He is suffering with us. Dia beserta dengan The kita. Bible said, when you pass through the waters, Alkitab mengatakan pada saat kita melalui air-air, when you pass through the fire, melalui api, I will be with you. aku akan menyertai engkau. When you suffer, my friends, He is with us. Jadi saat kita menderita, teman-teman, Ia selalu beserta dengan kita. Do you have sufferings right now in your life, my friends? Apakah Anda punya penderitaan dalam hidup Anda saat ini, teman-teman? My friends, He is with you. Teman-teman, Dia beserta dengan kita. He is with us tonight, my dear friends. Ia juga bersama dengan kita malam hari ini, teman-teman. God said, when you pass through these trials of life, Tuhan mengatakan pada saat kita melalui permasalahan-permasalahan hidup ini, He will be with you. Ia akan selalu beserta dengan And if you kita. read the verse, my friends, Dan kalau kita baca ayat ini, it did not say you will not go to the waters. tidak dikatakan bahwa kita tidak akan melalui air-air. The Bible said you will go through the waters. Kita akan melalui sungai-sungai itu. But the promise is you will not be drowned. Tetapi janjinya adalah kita nggak akan pernah dihanyutkan. Amen. Amin. You will feel the cold. Kita mungkin merasakan dinginnya. You will be wet. Kita mungkin basah kuyup. But it will never overcome. Tetapi itu tidak akan pernah menang dan mengalahkan kita. You will pass through the fire. Kita akan melalui api-api. You will feel the heat. Kita mungkin merasakan panasnya. But Tetapi you will never be burned. kita tidak akan pernah dihanguskan dan terbakar. Because He will be with you. Karena Ia akan selalu beserta dengan All kita. we need to do tonight, my dear friends, is to ask Him to help us to trust in Him. Dan yang perlu kita minta pada malam hari ini adalah memohon agar kita boleh percaya padanya. Do you love baking? Apakah Anda suka memanggang roti? How many of you loves to make bread? Mungkin para ibu di sini ada yang suka memanggang roti. When you make bread, what do you do with the dough? Pada saat Anda membuat roti, apa yang Anda lakukan dengan adonannya? You need to put it in the oven, right? Anda perlu masukkan dalam panggangan atau oven, kan? Why? Kenapa demikian? For it to become a bread. Agar itu bisa menjadi roti. You know why God is giving us the fiery furnace of life? Anda tahu kenapa Tuhan memberikan kita api permasalahan ini dalam hidup kita? Because God wants us to become something better. Karena Tuhan rindu agar kita boleh menjadi seseorang yang lebih baik. Because He sees something in us. Karena Dia melihat sesuatu yang berharga dalam kita. And I could imagine, my friends, if the bread could speak. Dan saya bisa bayangkan kalau roti itu bisa bicara. What do you think would the bread say? Menurut Anda apa yang akan dikatakan roti itu? Oh, let me out of here. It's so hot. Oh, izinkan saya keluar dari sini, begitu panas di sini. Right?
Ya enggak? And sometimes you may have problems and trials in life. You may complain with God, right? Dan kadang kita punya masalah dalam kehidupan kita dan kita mungkin mengeluh pada Tuhan. But always remember, my friends, Tetapi selalu ingat teman-teman, if you pass through the trials of life, kalau kita menghadapi permasalahan-permasalahan hidup ini, just remember, selalu ingat, there's a baker watching over the bread. ada si tukang roti yang selalu memperhatikan rotinya. Amen. Amin. When you pass through problems in life, Pada saat kita melalui permasalahan hidup ini, don't forget jangan lupakan, that there's a God watching over you. ada selalu Tuhan yang memperhatikan kita. God wanted the good out of you. Dan Tuhan ingin kebaikan itu muncul dari dalam kita. Tonight we will sing a song. Dan pada malam hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu. And as we sing this song tonight, I want you to think, Dan seiring kita menyanyikan lagu ini, saya rindu untuk Anda sekalian boleh berpikir. is there any suffering that you have right now in your life? Apakah ada permasalahan yang kita punya dalam hidup kita saat ini? Is there any problems in your family? Apakah ada permasalahan dalam keluarga Anda? It may be financially, Mungkin secara finansial, with your keuangan. loved ones, Mungkin dengan orang yang Anda kasihi, or it may be with your health. atau mungkin dengan kesehatan Anda. I don't know you, Saya nggak kenal Anda sekalian, but now we are going to the Lord, tetapi sekarang kita akan memohon pada and Tuhan we're asking God to help us. dan meminta Tuhan untuk boleh membantu kita. Lord, help us tonight. Tuhan, bantu kami pada malam hari ini. Give us a little strength, Father. Bantu kami untuk mendapatkan Give kekuatan. us, Lord, the power to overcome. Bantu kami untuk punya kuasa untuk boleh menang. Tonight, Pada malam hari ini, you may have some problems right now. Anda mungkin punya masalah-masalah itu. Let's go to Jesus. Mari kita pergi sama-sama pada Yesus. Let's ask God for help. Dan kita meminta Tuhan untuk pertolongan. I would request our chorister. Dan saya memohon mengundang chorister kita. We will sing the song, Precious Lord, Take My Hand. Dan kita akan sama-sama menyanyikan Pegang Tanganku, Pimpin Aku. Let's ask God for help. Mari kita memohon bantuan pada Let's all Tuhan. stand up and we'll sing this hymn. Mari kita sama-sama berdiri dan kita boleh menyanyikan lagu ini. Precious Lord, take our hand. Let's sing. God in heaven right now is taking care of you. Dan teman-teman, ada selalu Tuhan yang selalu memelihara kita di surga. He promised that He will be with you. Dan Dia selalu Dia telah berjanji bahwa akan selalu beserta And kita. all we need to do is to come to Him. Dan yang perlu kita lakukan adalah datang kepadanya. Tonight you may have sufferings in your life. Malam hari ini mungkin Anda punya penderitaan-penderitaan dalam kehidupan Anda. Let's go to Jesus and ask for help. Mari kita datang pada Yesus dan memohon kuasa. Let's bow down our head and we will pray. Mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Father in heaven, Bapa di surga, have your people in front. kami punya orang-orang ini di hadapan We kami. are here, Father, in front of you Dan kami semua datang ke hadapan-Mu because we are asking for your help. karena kami hendak memohon pertolongan-Mu. Father, we may have suffering right now going on into our hearts. Bapa, kami mungkin punya penderitaan ini terjadi dalam kehidupan And kami. sometimes, Lord, we may complain, it's too hot, it's too heavy. Dan seringkali kami mengeluh terlalu berat ya Tuhan. Now we are asking, precious Lord, take our hand.
Dan saat lagi kami mohon sekiranya Engkau boleh pegang tangan kami ya Tuhan. Help us, Lord, to stand. Bantu kami untuk boleh tetap berdiri. Bless those people who suffers right now. Bantu orang-orang yang boleh menderita saat ini ya Tuhan. They may know why it is happening in their life. Mereka mungkin tahu kenapa ini terjadi dalam kehidupan But mereka. soon enough, there will be an answer. Tetapi segera akan ada jawaban. But now help them to hang on to the hands of Jesus. Tetapi untuk saat ini bantu untuk mereka memegang erat tangan Yesus. Lord, help us to stand firm. Bantu kami untuk tetap berdiri teguh. And now we understand, Father, it is not you who is causing all our problem. It is because of Satan himself. Dan sekarang kami tahu bahwa bukan Engkau yang menyebabkan semua masalah ini, melainkan setan. And soon enough you will come, Father, Dan segera Engkau akan datang kembali ya Tuhan. and to solve all our problems. Dan untuk menyelesaikan semua permasalahan kami. Lord, we want to be with you in that heavenly home. Dan Tuhan, kami rindu untuk bersama dengan Engkau di rumah surgawi So itu. Father, now help us to hang on and be faithful to your hand. Dan sekiranya Engkau boleh bantu kami untuk tetap setia pada Engkau. In Christ's name we pray. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Amin. Thank you everyone for coming. Terima kasih untuk boleh datang semuanya. I hope to see you tomorrow, Saya rindu untuk berjumpa dengan Anda kembali pada besok pagi the same time. di waktu yang sama. And thank you for coming tonight. Dan terima kasih sudah datang malam hari ini sekali lagi. God bless everyone. Tuhan berkati semuanya.